Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa kita di pagi hari ini. Kita memulai pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segala hidayah, rahmat, anugerah dan ridhonya kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan untuk melakukan kegiatan hari ini, terutama dalam pembelajaran. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul adzim. Semoga dengan iringan doa kita hari ini Allah mempermudahkan kita untuk menuntut ilmu kali ini. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemarin kita telah menyelesaikan pembelajaran keempat. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kelima dengan Rasul Allah Subhanahu wa taala idolaku. Materi kita kali ini kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Kompetensi dasar kita kali ini meyakini kebenaran kisah Nabi Daud alaihissalam, menunjukkan sikap berani sebagai implementasi dari pemahaman kisah teladan Nabi Daud alaihissalam, memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Indikator kita berperilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, mengikuti peraturan yang ada di sekolah, mengetahui kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dan menceritakan kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran kita minggu ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran melalui slide dan di tayangan video, diharapkan kalian mampu berperilaku patuh dalam melaksanakan ajaran yang agama yang dianutnya, mengikuti peraturan yang ada di sekolah dan mengetahui kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dari tayangan video nanti. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu sebagai persepsi Ibu, yaitu tentang teladan kisah Nabi Daud. Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang bertugas menyampaikan wahyu kepada kaumnya. Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani ada 25. Siapa saja mereka? Kita telah belajar ini semua di kelas 4 kemarin. Para Rasul Allah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Rasul memiliki sifat-sifat mulia yang harus diteladani. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan membimbing manusia ke jalan yang lurus. Percaya kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang keempat. Sekarang pelajari tentang kisah keteladanan Nabi Daud melalui tayangan video berikut ini. Silakan ditonton dan disimak dan diingat anak-anak. Meskipun sekarang jumlahnya hanya tinggal 40.000 orang saja, dan tiba-tiba di hadapan suara siapa ya? Wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau dapat mempercaya. Mungkin aku salah dengar. Sudahlah. Wahai Daud, dengan petunjuk Allah, batu-batu itu terus berusaha meyakinkan Daud untuk mengambil mereka sebagai senjata. Wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau dapat membunuh Jalut. Lihatlah apa yang dilakukan oleh kamu. Iya, benar juga. Sedang apa dia? Apa yang sedang kau lakukan di sini, Daud? Batu-batu kecil ini berbicara kepadaku dan mereka bilang aku harus membawa mereka agar aku bisa membunuh Jalut. Mana ada batu yang bisa bicara? Apalagi mengalahkan Jalut yang seperti raksasa itu hanya dengan batu kecil. Itu mustahil, Daud. Tidak mungkin bisa. Sudahlah, tidak usah diteruskan. Daripada mendengarkan cerita Daud yang aneh ini, lebih baik sekarang kita lanjutkan saja perjalanan kita. Lihatlah, kita sepertinya sudah ketinggalan. Ayo, kita jalan. Daud, kamu ini ada-ada saja. Barangkali dia kehausan sampai berhalusinasi kalau kalian bisa bicara.
tidak sebanding dengannya. Lihat, jumlah mereka banyak sekali. Dengan jumlah kita yang sedikit ini, kita pasti akan kalah. Saudara-saudaraku yang beriman, janganlah kalian merasa takut melihat musuh yang jumlahnya lebih banyak dari kita. Cobalah kalian ingat, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman, teguhkanlah hati kalian, sambutlah pintu surga di depan sana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allahu Akbar. Lihatlah orang-orang yang sedang ketakutan di atas sana. Mereka datang jauh-jauh hanya untuk mengantarkan nyawanya. Saat ini hanya ada satu di antara dua pilihan yang harus kita pilih. Hidup mulia atau mati syahid. Marilah kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuat, agar menurunkan pertolongannya kepada kita. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Amin. Pasukan pemanah tetap di atas bukit ini. Arahkanlah panah-panah kalian kepada para panglima tentara Jalut dan tentara berkuda musuh. Pasukan yang turun bertempur dibagi menjadi 3 kelompok, sebelah kiri, tengah, dan kanan. Setiap masing-masing dari kalian berhasil membunuh tentara Jalut, kalian harus berlari bertukar posisi dengan kelompok yang di sebelahnya. Begitu pula seterusnya. Wahai pasukan semua, telah tiba saatnya untuk kita berpesta. Hari ini juga, mari kita musnahkan bangsa Israel bodoh itu. Lalu Allah mengabulkan doa mereka. Di dalam dada mereka Allah limpahkan kesabaran, sehingga hati mereka merasa tenang dan keimanannya tidak tergoyahkan walaupun dengan jumlah yang sangat tidak sebanding. Ketahuilah orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah ini menghambur perintah Tuhan. Allah telah menunjukkan pendirian mereka dalam perang melawan musuh.
tangguh buat mereka. Itu Jalut. Tuanku, ini semua adalah berkat pertolongan Allah, bukan karena aku. Semoga Allah merahmatimu. Saudara-saudaraku semua, kemenangan ini adalah kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Kemenangan ini bukanlah semata-mata hanya karena usaha dan kerja keras kita, tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita Daud telah mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan fisik dan jumlah bukanlah segala-galanya, tapi keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah lah yang paling penting. Hari ini kita boleh bergembira, tapi ingatlah, jangan sampai kita terlena dengan kemenangan ini dan membuat kita lupa akan kewajiban kepadanya. Mari pasukanku, mulai saat ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan kembali mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan kekuasaan Allah, Jalut yang bertubuh raksasa menemui ajalnya melalui batu yang dilontarkan oleh tangan kecil Nabi Daud alaihissalam. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki.
Baik anak-anak, dari video yang tadi Ibu tayangkan, semoga kalian bisa mengambil beberapa teladan dari Nabi Daud alaihi salam. Untuk hal yang lebih jelas, Ibu sudah meringkaskan untuk merangkumkan kegiatan tentang keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Dari cerita video tersebut sudah Ibu ringkaskan, Nabi Daud alaihissalam adalah putra Isya bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nahsyun. Nabi Daud alaihissalam keturunan yang ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman. Adalah Raja Jalut yang zalim. Ingat, yang beriman itu namanya Raja Talut, yang Jalut yang zalim. Antara Raja Jalut dan Raja Talut terjadi peperangan. Tentara Talut dapat mengalahkan Raja Jalut dengan terbunuhnya Raja Jalut oleh Nabi Daud alaihissalam. Ketika melawan Raja Jalut, Nabi Daud alaihissalam membawa batu dan cambuk, batu-batu yang telah berbicara, dan meminta untuk Nabi Daud tadi untuk membawanya ke medan perang. Atas jasa Nabi Daud alaihissalam dan memenangkan peperangan, maka Nabi Daud alaihissalam dinikahkan dengan putri Raja Talut yang bernama Mikya. Nah, ada peringkasan ceritanya. Mukjizat Nabi Daud adalah dapat melunakkan besi dengan tangannya sendiri. Ini mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Kelebihan Nabi Daud alaihissalam yaitu suaranya yang merdu, gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, gemar berpuasa, dan memahami bahasa burung-burung. Ini adalah kelebihan-kelebihan Nabi Daud alaihi salam. Adapun sifat-sifat teladan yang dapat kita teladani dari Nabi Daud alaihi salam, yang pertama, beliau adalah berani dalam melawan kejahatan, bekerja keras, adil, bersikap jujur sebagai hakiki bagi dirinya dan juga diterapkan kepada orang lain, mandiri, rendah hati, mudah ditegur atau mau mendengar pendapat orang lain, tidak menang sendiri artinya, membela kebenaran. Nah, ada beberapa sifat dari Nabi Daud ini. Nah, anak-anak, semoga dari tayangan video tadi dan juga ada ringkasan-ringkasan cerita dari yang sudah Ibu ringkas, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan mengambil keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam, sehingga kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau menjadi manusia yang lebih baik, beriman, bertanggung jawab, dan berani membela kebenaran. Baik anak-anak, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada Ibu, atau juga bisa bertanya kepada kedua orang tua kalian, atau juga kepada guru ustazah dan ustadz kalian, atau juga bisa melihat di tayangan sosial media tentang materi kita hari ini yang berkaitan dengan kisah teladan Nabi Daud alaihissalam, atau juga bisa mencari di buku-buku kisah sejarah para nabi. Kalian bisa membacanya dan bisa memahami lebih lanjut. Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Shadaqallahul azim. Semoga kalian semua dan kita semua bisa mengikuti jejak langkah teladan Nabi Daud alaihissalam. Ingat, minggu depan untuk belajar terlebih dahulu di rumah tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Alhamdulillah selesai, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan di pembelajaran berikutnya.